Ingat dari Kang Ganjar? Apa? Starting, betul. Profiting, betul. Systeming, multiply, investing. Oh, kita kasih aplaus lagi. Terbaik. Oke. Kalau tadi ngomongin 5 step, saya ngomongin bagian profiting aja. Cuma 1 tangga doang. Simple, gampang. Nggak koin-koin aja, receh-receh aja lah ya. Oke, jadi saya pengen ngebuka dengan statement bahwa dapat duit itu gampang. Saya mulai usaha 2010, 13 tahun. Lalu saya kuliah dari S1, S2, S3, nggak pernah mau beasiswa. Bukan nggak nyari, nggak mau beasiswa, nggak pernah dibiayain orang tua sampai sekarang. Karena ternyata setelah saya nyari duit itu gampang, serius gampang. Cek, boleh ya, ada teman-teman saya juga yang di sini. Mereka tahu banget kalau saya nggak mau beasiswa ngapain. Kalau bisa bayar sendiri buat apa harus dibayarin? Asik. Karena nyari duit itu gampang. Oke, kalau gitu yang susahnya apa? Susah usahanya? Enggak, nyari duit mah gampang. Yang susahnya apanya nih? Mulainya ngelola, konsisten, dapatnya gampang, dapat duit dapat duit gampang. Gak percaya, nanti saya tunjukin. Tapi sebelum ke sana kita akan sedikit dulu loncat. Tahu nggak, saat ini banyak, dulu tahun 1800-an, sebelum 1800-an, yang namanya pabrik itu isinya adalah orang semua, atau yang disebut dengan muscle work. Pekerja pabrik isinya tuh orang semua tuh. Pada saat itu, sebelum 1800, kalian masuk universitas manapun di dunia itu nggak pakai tes. Mau Oxford, mau Harvard, mau manapun lah, any kind of university itu tanpa tes. Tahu kenapa? Ya karena nggak ada yang mau masuk kampus juga. Buat apa? Kerjanya kan pakai tenaga, pakai otot. Oke. Lalu pada 1800 otot itu digantikan oleh mesin yang kita kenal dengan revolusi industri. Wah, akhirnya orang dengan tenaga, dengan otot nggak kepake lagi tuh, nggak kepake. Larinya kemana? Orang-orang tetap harus kerja dong, ya, tetap kerja, tetap wirausaha. Larinya kemana? Sedangkan di pabrik-pabrik itu mesin sudah diisi oleh mesin. Larinya kemana? Kemana? Enggak. Larinya ke brain work. Pakai otak. Jadi manajemen gitu kan. Kan mesin mau berjalan tapi pikiran yang harus lebih tajam. Ya kan? Makanya di situ mulailah kampus-kampus ada tes, ada filter dan lain-lain karena sangat banyak yang ingin ke universitas untuk akhirnya jadi manajemen. Nah, pertanyaannya adalah setelah revolusi industri, sekarang revolusi apa? Kalian nggak nyadar sekarang ini lagi revolusi. Revolusi? 4.0 ada lagi? Ya, revolusi artificial intelligence. Banyak sekali pekerjaan yang dulunya ada jadi tidak ada. Ya, contohnya, saya dikit lah. Saya punya desain grafis, saya punya copywriter, sekarang diganti sama ChatGPT dan Quillbot. Ada yang tahu? Ngedit video itu sekarang bisa pakai AI, cuma tinggal masukin, tiba-tiba jadi, nggak perlu lagi tuh konten kreator. Apalagi? Akunting dulu ada profesi akunting tahu?
Akunting nggak perlu lagi tuh, tinggal masukin input pemasukan, input pengeluaran, udah beres. Langsung kasih reportnya akunting. Dan itu akan terus berkembang. Artificial intelligence awalnya ada di perusahaan-perusahaan besar, tapi nanti lama-lama akan masuk ke ranah-ranah personal. Ya sekarang siapa yang di sini nugas pakai ChatGPT? Ada? Ada. 2 ya. Nah, baru nih 1, 2, nanti lama-lama banyak. Sampai akhirnya buat apa lagi bikin paper, bikin esai, bikin tugas, karena bisa diselesain. Yang menggantikan brain work. Saya bikin jurnal, bikin paper gitu ya, dalam bahasa Inggris. Sebelumnya repot banget, harus nulis satu-satu, mikirin satu-satu. Ternyata setelah ada Quillbot, saya masukin jadi bagus, udah beres. Dah. Kerjaan beres. Banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang hilang nantinya. Sebentar lagi dengan artificial intelligence ya. Nah, kalau orang-orang sudah tidak dibutuhkan lagi, larinya kemana dong? Otot udah nggak dibutuhkan karena ada mesin, otak nggak dibutuhkan karena ada artificial intelligence ataupun teknologi informasi, larinya kemana orang? Larinya kemana dong? Apa? Bukan, maksudnya orang kerjanya apa dong? Apa? Nggak kedengeran soalnya? Hukum, sosial, bisa, betul. Yang tersisa adalah creative work, kayak hakim, musisi, kreator. Dunia kreatif itu yang tidak akan tersentuh. Yang tersisa hanya itu nantinya. Nggak akan lama lagi kok. Percaya mas saya, nggak akan lama. Inilah yang diisi oleh orang. Ya, coba kalian ingat-ingat lagi yang namanya profesi, yang namanya wirausaha. Itu wirausaha tuh apa aja sih? Sebelum sekarang, bidang-bidang bisnis itu ada apa aja? Sebelumnya kuliner, betul? Pariwisata, fashion, betul? Konveksi dan lain-lain. Ya. Kalau sekarang ada apa aja? Mulai tadi udah disebutin, kantor, mandi lumpur, jualan online, TikTok, apa lagi? Apa? Bitcoin bisa dan lain-lain ya. Sebetulnya satu pintu tertutup, 7 pintu lainnya terbuka. Nah, oleh karena itu, makanya saya bilang cari duit itu gampang. Gampang. Masih penasaran kayaknya, Bu. Oke, saya kasih contoh ya. Oke, saya pengen tanya, produk apa atau produk apa yang kalian pakai sehari-hari? Sebutin. Sabun. Pakaian, apa lagi? Apa lagi? Kuota, betul. Apa lagi? Shopee, tadi ada yang ngomong Indomie. Indomie, ada ya? Kalian makan Indomie ya? Kosan ya boleh. Indomie satu dulu lah ya, Indomie. Harga Indomie berapa sih, Bu? Yang mie goreng? Ya, 3.500. Satu dus berapa? 120. 120, 130, sekitar segitu ya. Ya, tahu nggak? Kalau kalian jual di eBay, harganya 390.000. Coba kalian sekarang buka ebay.com, coba buka ebay.com. Indomie loh, kalian beli 120, jual 390. Coba buka ebay.com, tuh ya, yang kiri atas nih, ebay.com, ya. Udah masuk. Nah, cari Indomie goreng, lihat harganya di situ. Berapa? 360.000. 360.000. Beli 120 satu dus ya, dijual 390.000. 200.000 tuh cuan. Gampang nggak? Gampang. Banyak.
Lihat di situ ada tulisannya, terjual berapa kali di situ. Dan ini bisnis saya waktu pertama kali saya masuk. Repot saya. Ini waktu mahasiswa saya semester 3 kalau nggak salah. Saya pengen bayar kuliah, saya nggak pengen dibayarin lagi kuliah, saya pengen punya duit, tapi saya pengen yang gampang. Buka eBay, cek cek cek. Oh ada yang jual Indomie, ya udah saya jual, udah. Sebulan saya dapat waktu itu ya, dapat waktu itu 6 juta tuh. Adalah sekitar 4 sampai 6 gitu ya. Itu tahun 2010 2011. Nggak diseriusin sama saya, cuma yang penting bisa makan doang. Beli 120, jual 390, oke? Gampang nggak? Iya. Sebulan 30 kiriman lah. Oke, yang lain. Kopi nggak? Minum kopi? Kopi ABC susu berapa sih? Sasetnya berapa? 2.500? 1.500, ada lagi? Berapa? 2.500, ada yang lebih mahal? Hah? 2.000, ada lagi ya? Ya, mau yang lain. Kali 10 berapa? Kali 10 berapa? 20.000, ada yang lebih mahal nggak? Lebih mahal dong. Di eBay itu dijualnya 530.000 10 bungkus. Tak percaya? Cek lagi. Bukan saya ngomong, cek aja dulu. Kalian jual 20.000 mah kemurahan. Gope. Sebulan kejual 4 kali aja, kalian udah punya 2 juta, beres lah hidup. Bener nggak? Ya, betul. Ada nih satu lagi lah. Sariwangi 5 box 900.000 hampir sejuta. Cek. Ini kalau nggak di eBay juga kalian bisa di Amazon, gampang. 1 juta nih, 6 packs, 6 box isi 100. Satu box itu kalau nggak salah 30.000. Kali 6 berapa? 3 kali 6 berapa? 180.000, dijual sejuta. Kalau kalian masih jual harga murah, nggak usah. Jual aja di eBay, jual harga mahal, selesai. Bu, gampang nggak dapet itu? Gampang nggak? Gampang. Yaudah. Saya kasih tahu, kebetulan saya udah. Ongkir pakai pos, itu paling murah. PT Pos Indonesia paling murah. Ya. Itu 100.000. Saya biasa 1 dus Indomie itu 100.000. Murah. Gimana? Lah, ini mah ngirim personal, nggak ada impor ekspor, ngirim personal. Iya. Baru tanya. Saya kepikiran ini waktu kuliah, tau nggak kenapa? Karena Belanda jauh-jauh muterin dunia hanya nemuin ini kan? Karena untuk nyari ini kan rempah, sate, kopi, Indomie. Makanya saya tahu dunia belahan sana pasti masih nyari ini. Gampang bu? Ya ini tuh gampang lah, elah. Dari tadi ngomongnya keren, tapi sebenarnya mah duit jadi duit mah gampang. Mulai mikir nih. Ngapain gua masuk komunitas ya? Gue lari Novi aja bos. Nggak usah masuk MBA ITB, nggak usah masuk SBM, jualin Nomi, dah sama kopi, sama teh. Orang Belanda tuh jauh-jauh muterin dunia hanya nyari ini. Ya sekarang juga mereka juga masih butuh, bukan berarti nggak butuh kan? Nah, di saat inilah pintu itu yang dulunya tidak ada jadi terbuka lebar. Jangan lagi mikir bisnis itu konsumennya adalah tetangga atau saudara. Mikirnya bisnis itu konsumennya adalah dunia. Ada berapa sih negara di dunia? Satu negara, satu konsumen aja. Udah beres. Saya nggak ngomongin bisnis enterprise ya, saya nggak ngomongin untuk jadi multinational company, enggak. Ini mah untuk hidup kalian, dapat 5 juta doang mah kayak gini juga udah beres. Beres nggak? Punya 5 jutaan sebulan? Udah.
Nggak usah ikutan Timapreneur. Nggak, mabuk. Canda. Nah ya, bubar. Oke. Udah ini cukup nggak? Masih ada butuh lagi nggak? Masih nggak percaya? Masih nggak percaya cari duit gampang? Saya tambahin ya. Oke, siapa yang suka nulis? Siapa yang suka ngegambar? Suka gambar? Oke, bisa bikin font nggak? Font. Bisa bikin font? Nah, kamu bisa jual font kamu di Creative Market. Teman saya tiap hari bikinin font. Tahu font kan? Tiap hari bikin font sendiri ya. Bukan font Jepang, emang bikin font sendiri dia. Penghasilan dia 50 juta dari sini doang, ngejualin font. Ngejualin font loh. Sekali lagi, marketnya bukan tetangga kamu, bukan saudara, marketnya adalah seluruh dunia. Internasional. Salah satunya Marvel itu pakainya fontnya dia. 50 juta dia tiap hari di rumah disangkain ngepet. Enggak, emang jadi omongan, tapi kaya. Serius saya kena. Dia kaya, bikin font doang. Hari tapi. Tiap hari. Jadi stok fontnya dia itu sekarang tuh udah sampai puluhan ribu. Tiap hari ada aja kan yang beli yang ini, yang beli yang itu, yang beli yang ini, yang beli itu kan. Tapi kan stoknya dia tetap stoknya dia. Gitu. Makanya tiap hari dia bikin baru. Duit mengalir. Gampang dapat duitnya, lo gampang pokoknya. Udah percaya belum? Udah yakin belum? Cari duit gampang nggak? Yakin belum? Saya tambah lagi ya. Oke. Siapa yang pakai skincare? Pakai skincare beli berapa? 300. Kenapa nggak bikin sendiri? Kalian cek namanya NOS atau ada banyak lagi. Mereka ini Maklun Kosmetik dan Skincare. Ya. Jadi kalau datang ke pabriknya, bikin skincare modal 20 juta juga udah dibikinin skincare yang kamu mau, formula yang kamu mau, udah BPOM-nya udah ada, 20 juta doang. Harganya per botol itu 23.000. Iya, kan bikin di pabrik. Maklun, ngemaklun aja. Tinggal packagingnya dibagusin, jual ke temen, pakai sendiri, beres. 23.000 doang. Yang kalian pemutih wajah apapun itu, paling range-nya paling mahal aja 35.000 satu botol. 20 juta udah beres bisa. Minimal 1000 piecesnya 20 jutaan lah kurang lebih. Itu udah sama BPOM-nya. Formulanya udah ada, mereka udah punya template. Daripada pakai skincare, jual skincare. Nggak usah bikin pabrik. Iya. Nggak usah bikin pabrik, repot bikin pabrik mah. Ya. Repackaging aja. Dan banyak teman-teman saya kayak gini, dia repackaging jadi punya brand sendiri, nge-brand sendiri, padahal produknya tuh sama-sama aja. Skincare yang kalian pakai, dia rata-rata itu produknya sama, Scarlett, terus Herboris, terus apa lagi? Hah? Skin TV, MS Glow, itu pabriknya sama. Saya kenal soalnya yang punya pabriknya, namanya Kang Adi. Pabriknya sama, semua produk dari dia, packagingnya yang beda, lalu iklannya yang beda. Udah. Ngapain coba beli skincare? Bikin aja sendiri. Selesai. Jadi pertama tadi maksudnya jual Indomie, punya 20 juta bikin skincare. 2 bisnis ya, udah beres tuh 2 bisnis. Oke, lanjut ya. Nah, suka baca buku? Suka baca buku? Kita lihat video yang satu ini. Ada suaranya? Belum ada suaranya ya? Kalian hobi gambar, jual font. Kalian hobi masang foto, jual Indomie. Kalian hobi pakai skincare, jual skincare. Kalian hobi baca buku, kita jualan buku. Kita lihat. Ayo, iya cek eBay ya, cek eBay. Coba cek Amazon juga. Kakak eBay, Amazon, banyak lah.
kita cek ya. Ada suaranya? Tadi ada suaranya. Apa di sini? Cukup, coba. Kita ngobrol dulu. Jadi gimana? Gampang kan nyari duit? Jadi masih mau buka lapangan kerja atau mau nyari duit? Nyari duit, udahlah ya. Lapangan kerja itu biarin lah di snacker. Oh enggak? Oh enggak, oh ya. Sorry, tadi saya ngeliat. Oke. Ada lagi? Saya punya ide bisnis itu lebih banyak daripada apa yang saya bisa kerjain. Kayak saya punya sekitar kurang lebih 25 ide bisnis. Ngerjainnya nggak sanggup karena orangnya kan cuma satu. Kadang saya cuma nyari orang doang. Kayaknya dia bagus nih, ngobrol-ngobrol orangnya bagus. Ya udah kamu mau ngerjain ide bisnis yang ini nggak? Saya modalin dah, saya jalan gitu. Karena zaman sekarang itu ya betul, pintu-pintu yang dulunya tertutup, jarak, komunikasi, terus produk itu tuh udah tidak ada lagi. Ya, coba kita suaranya. Ya, nggak ada suaranya ya. Ya udahlah. Intinya gini, kalian pernah lihat di TikTok namanya sini tuh Lisa Journey. Dia mengkurasi buku yang dia baca, lalu ujung-ujungnya dia bilang klik keranjang kuning. Enggak, dia emang jualan buku sendiri. Dia emang baca sendiri, dia suka baca, dia jelasin intisarinya, bikin orang penasaran kan. Nah dia bilang klik keranjang kuning kalau kamu mau baca sendiri di TikTok. Jadi tiap hari dia cuma baca buku dan kurasi, baca buku kurasi gitu doang. Yang beli bukunya banyak. Oke. Udah ya, tadi skincare, baca buku, terus apalagi tadi Indomie yang kalian suka makan, kalian suka ngapain lagi? Main game, oke. Saya kasih contoh main game. Kenalin orang namanya Eric Baron. Kenal? Kenal ya? Akrab lah. Biasa, udah masuk dia. Muntah salah mah ya teh pesantren. Asmaul udah. Oke, Eric Baron ini, nah ini menariknya. Eric Baron lulus tahun Computer Science tahun 2012 dari universitas yang biasa-biasa aja di Ohio kalau nggak salah. Masih kalah lah sama apa ini? Istaipi. IAI, oke, masih kalah lah sama IAI malah ya. Oke, jadi sebenarnya dia programmer yang biasa-biasa aja. Dia ngelamar kemana-mana, nggak dapat kerja, ditolak. Akhirnya apa yang dia lakuin? Nah, akhirnya dia bikin game hanya untuk bikin portofolio bahwa dia bisa bikin game pakai bahasa C. Hanya untuk bikin portofolio. Kebetulan dia juga suka main game. Jadi dia bikin aja sendiri. Bisa bahasa C, dia pengen ngeliatin ke nanti saat ngelamar kerja tuh, nah ini porto saya, ini game yang saya buat. Cuman dia bikinnya 4,5 tahun. Bikin porto 4,5 tahun. Namanya Stardew Valley. Pernah main? Oke. Nggak pernah ya? Oke. Nah, si portofolionya ini akhirnya dirilis pada 2016. 4,5 tahun dia bikin. Sehari 10 jam. Saat bikin porto dia sehari 10 jam selama 4,5 tahun. Saya kadang bikin surat lamarannya udah nggak sabar. Nunggu fotokopian. Nah, dia bikin 4,5 tahun. 2016 dirilis. Banyak yang main. Dan dia mendapatkan 30 juta dolar atau 450 miliar dari game yang dia bikin untuk portofolionya. Sampai dia masuk Forbes. Pertanyaan saya, kalau portofolionya gini, dia gajinya berapa mintanya? Dia jadinya minta gaji berapa coba? Minta gaji berapa? UMR? Enggak ya. Akhirnya dia punya perusahaan game.
perusahaan game developer. Ya. Dia orang jenius enggak, dia punya privilege tidak. Dia cuma punya keahlian, lalu dia fokus di sana. Bikin game aja kalian bisa kaya gitu loh. Ada saya nggak tahu, saya nggak kenal. Saya perhatiin kalau ada yang lagi rame, misalnya apa yang terakhir rame ya? Oh, pajak. Ada gamenya tuh. Iya. Pernah nggak download game yang banyak iklannya? Hah? Pernah? Ngapain dia bikin game yang banyak iklannya? Kadang gamenya gambarnya nggak jelas ya. Karakternya cuma stick gitu ya. Cuma orang blunder gitu. Kenapa coba? Karena cuma nyariin ads aja. Jadi ads bikin game sederhana yang bikin orang penasaran, lalu dapat ads, itu lumayan. Kalau nggak salah sekitar $100.000 sebulan sih dapat. 100.000 berapa? 1,5 M lah. Makanya dia bikin banyak game kecil gitu. Bukan buat dipertahanin, buat hilang aja. Bikin lagi gitu. Bikin game kalian bisa kaya. Ya. Gampang kok jadi itu. Game doang tuh. Dari mulai Indomie, skincare, game, apalagi tadi apalagi buku, oke. Saya udah nyeritain banyak contoh ya. Jadi balik lagi, saya coba pengen balik lagi. Dapat duit itu gampang. Yang susah kreativitasnya. Yang susah membuka pikirannya. Kadang kita cuma ngelihat apa yang kita pengen lihat. Kuliner lagi, bikin baju lagi, gamis lagi. Luas, dunia ini tuh sangat-sangat luas. Dari hal kecil sampai hal besar, itu banyak yang bisa dilakuin di bisnis zaman sekarang. Inilah milik kalian. Harusnya zilenial itu yang paling paham. Karena kalian yang menguasai sebetulnya. Cuman saat ini, sayangnya kebanyakan saya lihat, zilenial itu lebih kepada pengguna, bukan produsen. Pengguna game, pengguna Indomie, pengguna buku, pengguna skincare, bukan produsennya. Maka coba buka kreativitas, buka mata, buka telinga, karena dunia ini milik Anda. Terima kasih, saya Brian, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang Brian, terima kasih menyampaikan bagaimana revolusi digital mendisrupsi hampir seluruh kehidupan kita. Enggak. Nyari duit gampang, udah gitu doang. Iya, rumit. Yang tadinya dianggap ancaman, ternyata banyak peluangnya. Gitu, kira-kira. Terima kasih Kang Bian, juga seluruh pemateri, keempat pemateri, Kang Ganjar, Kang Rudi, Kang Dani, dan Kang Bian. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, tanya jawab. Teman-teman boleh bertanya spesifik ke pematerinya atau general, atau bahkan mau konsultasi singkat tentang bisnis yang lagi dirintis atau yang mau dibangun. Boleh. Kita minta 4 penanya. Terlalu bingung ini kita. 1, kita minta dari mahasiswa 2 deh. Ini mahasiswi 1, mahasiswa Kang di depan. Santri ada? Temen yang di ente dulu tadi ya. Ya, satu lagi perempuan. Ada yang mau bertanya? Ya, yang di belakang. Itu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pertama siapa yang mau nyampein? Kamu duluan. Dikenalkan ya nama dan asalnya. Silakan. Ada? Oh iya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saat ini saya berusia 21 tahun. Untuk asalnya saya dari Depok. Saya punya pertanyaan kepada Kang Ganjar Hidayat selaku CEO and founder dari Rahmin ID. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam yang telah menyelenggarakan acara yang begitu besar dan sangat menakjubkan pada hari ini. Kita tepuk tangan terlebih dahulu.
yang saya ingin tanyakan kepada Kang Ganjar itu yang pertama, tadi diinfokan bahwa Kang Ganjar pernah mengalami kerugian sebesar 200 juta di bidang usaha kuliner. Nah, kebetulan saya saat kuliah pun memulai bisnis kuliner, yaitu dengan modal iseng-iseng sebenarnya. Jadi saya bawa risol dari tante saya bawa ke sekolah. Nah, biasa kan kalau kita lagi SMA, kalau istirahat tuh kan kita ngeriung. Ya udah dimakan-makanin lah itu risol. Nah, risol ini banyak yang suka, terus diminta jualan deh lo, jualan gitu kan. Nah, di situ saya mulai usaha. Kemudian saya juga menggait adik-adik kelas saya. Adik-adik kelas saya sejumlah 5 orang. Untuk saat itu tahun 2018 sampai 2019 saat saya lulus. Itu dengan omset 2 juta sampai 3 juta per hari. Karena memang untuk jumlah resellers yang terjual itu bisa 700 sampai 1000. Nah, dan itu juga fresh made, jadi homemade yang sangat-sangat fresh dibuat hari itu juga. Jadi kita juga memastikan kualitas pada saat itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait bisnis sapi perah. Nah, bisnis sapi perah kan tadi Kang Ganjar menyebutkan bahwa bisnis tersebut harus langsung untung. Nah, apakah bisnis kuliner yang tadi saya jabarkan itu termasuk bisnis sapi perah? Kemudian pada saat 2019 kan saya lulus SMA. Itu saya masih melakukan maintenance sampai awal 2020. Kemudian pada saat COVID melanda 2020 itu bukan cukup terhenti, memang terhenti selama 2 tahun karena kantin tutup, terus reseller saya juga nggak sekolah kan, jadi online gitu. Yang kedua pertanyaannya ialah bagaimana memulai kembali dengan saat ini background saya sebagai pekerja juga di salah satu perusahaan ekspedisi. Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga tadi juga terkait hutang 200 juta itu kan dibayar ke investor. Nah, sebelum gagal itu, gimana caranya Kang Ganjar membangun hubungan dengan investor untuk kemudian dapat diberikan suntikan dana? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cepat ya, keren. Selanjutnya, ya Kang di sebelah sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Arifin ya. Saya bukan santri dan saya bukan mahasiswa, tapi saya pemuda Persis cabang Baleendah. Ya. Oke. Tadi nggak dikenalkan yang umum ya. Cukup menarik ya apa tadi yang dijelaskan, masya Allah lah. Ya, ini menjadi trigger lah bagi pembisnis supaya betul-betul bisnis semakin berkembang. Ada beberapa pertanyaan kepada semuanya. Ya, yang pertama kepada Kang Ganjar ya. Tadi ketika misalkan berbicara gini Kang Ganjar ya, kami bersama teman ya sudah memulai bisnis, kemudian sudah mendapatkan profit. Ya alhamdulillah lah, kalau takdirkan ya jadi pembisnis sehari itu omsetnya kurang lebih 50 juta. Ya omsetnya 50 juta, itu retail gitu ya udah 50 juta. Kemudian ketika misalkan step-stepnya tadi ya yang 5 tangga bisnis, starting, profiting, kemudian sistem jing gitu ya, itu yang menjadi hambatan buat kami. Karena kami baru mau capai 3 tahun awal gitu ya, mau capai 3 tahun. Ya, ketika misalkan pemilihan karyawan kami sudah mulai selektif. Kemudian kami sudah buatkan job desk-nya. Kami sudah buatkan visi misinya tentang ini kedepannya harus seperti apa. Tapi yang lemah itu ya tanggung jawab dari para pekerja itu. Ya mungkin solusinya itu seperti apalah dari Kang Ganjar supaya para pekerja itu betul-betul sesuai dengan keinginan yang kami programkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi Kang Ganjar sedikit ya, ketika bisnis itu harus ada kurikulumnya. Minta dong gambaran singkat gitu, kurikulum bisnis itu seperti apa. Ya, kemudian tadi kan ada formula, bagaimana gabungnya kami kepada formula itu. Ya, itu untuk Kang Ganjar. Ya, sekarang ke Kang Rudi gitu ya. Berbicara tentang ini ya. Tadi kan Kang Rudi berbicara tentang strategi lah ya. Yang jadi pertanyaan buat kami itu hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kami ingin membuatkan strategi itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian tadi ya berbicara inovasi ya harus berpikir unik. Ada nggak batasan-batasan ya supaya berpikir uniknya tidak kebablasan? Gitu ya. Dan bagaimana cara menghasilkan berpikir unik itu? Karena ini penting buat kami ya selaku pelaku bisnis ya. Dan yang terakhir, roadmap itu seperti apa sih? Ya, gambaran-gambarnya seperti apa ya? Itu unik. Kalau roadmap itu unik ya. Unik kalau saya pahami itu unik gitu ya.
digambarannya bagaimana gitu ya. Kalau misalkan roadmap digambarkan sederhana kan bisa digambar, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Roadmap itu seperti apa? Supaya kami punya penjelasan ya. Yang terakhir untuk Kak Brian lah. Ya, siap ya. Tadi unik juga awal-awal mencari uang mudah. Wah, bener gitu. Orang mah hese gitu nya, cek bahasa namanya. Tapi Kang Brian ngadobrak mudah. Ya. Yang jadi pertanyaannya itu ketika mudah, apakah tidak memunculkan rasa kemalasan? Itu yang pertama. Kemudian penasaran, oke iya teh, mudahkan dengan eBay gitu ya. Cing kumaha carana supaya di eBay teh gitu ya. Betul-betul orang teh laris jualannya. Bukan hanya ngeposting ngungkul, dah gampang ngeposting ngungkul mah. Tah, itulah pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak kepada Hima Persis ya yang sangat luar biasa. Mantap. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Kami minta PPT-nya, kami ingin konsultasi berkelanjutan karena kami ketika berbicara bisnis bukan masalah untuk memperkaya diri, tapi untuk memberkahi umat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Selanjutnya yang oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya aturkan jazakallahu khairan kepada PP Hima Persis yang telah menyelenggarakan acara luar biasa dan hebat ini. Terima kasih juga kepada para pemateri yang luar biasa dan telah mencurahkan, memberikan ilmu dan pengalamannya. Di sini saya ada 3 pertanyaan dan 1 pernyataan. Mungkin bebas dijawab oleh siapa aja. Yang pertama itu Namanya siapa tadi? perkenalkan nama saya, nama saya Zulfan Fadilah. Zulfan. Zulfan. Zulfan, saya dari mahasiswa Prodi KPI YAI Persis Bandung. Pertanyaan pertama yaitu seperti yang saya ungkapkan tadi mengenai seorang dai atau seorang pendakwah. Saya memiliki satu keresahan di mana kenapa banyak sekali seorang dai dan pendakwah yang ngerasa dirinya tuh udah ngerasa jadi seorang ustadz atau ulama sehingga melepaskan pekerjaannya, melepaskan bisnisnya, seakan-akan bakal dibiayain ke umat gitu, bakal dipamerkan umat. Soalnya saya pernah ada satu kasus di suatu daerah yang tidak bisa saya sebutkan, ada Jumatan yang dimulai jam 2 siang. Jadi karena dainya tuh gak mau naik mimbar sebelum dibayar. Nah ini kan parah gitu kan. Nah bagaimana cara kita memunculkan sifat mandiri, berdikari bagi seorang dai agar tidak matok uang dan tidak bergantung kepada uang jamaah. Nah yang kedua, pertanyaan saya yaitu sekarang ini banyak nih kan organisasi, entah itu ormas, entah itu mahasiswa, entah itu RGUG. Nah, saya ingin menghilangkan suatu karakter kebiasaan buruk yang biasa ada di organisasi. Apa itu? Nyari duit pakai proposal. Nah, gimana caranya agar kita ini sebagai anak-anak muda ini nggak selamanya bergantung kepada para agnia, para pengusaha, tapi ketika ingin menyelenggarakan suatu acara, kita buat bisnis. Kita buat suatu penubragan agar kita bisa mencari uang sendiri tanpa minta proposal ke para agnia atau ke para orang tua. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pandangan saya ingin yang ketiga konsultasi. Saya sendiri sekarang ya mungkin selain mahasiswa saya pekerja dan juga baru memulai suatu bisnis. Walaupun ya masih serabutan. Saya mau bertanya, sekarang saya itu berjalan di 2 hal. Walaupun ada seperti Kang Brian tadi kan ide mah banyak gitu kan, tapi yang kegarap mah sedikit gitu kan, soalnya jiwa cuma satu. Saya tuh ya suka banyak hal dan ada 2 hal yang saya jadikan bisnis. Pertama yaitu karena saya suka jalan-jalan, saya suka mendaki. Nah saya tuh ingin gimana cara saya itu membuka peluang bisnis travel atau bisnis pendakian, entah itu ke pendakian, ke air terjun ataupun ke laut. Nah, saya tuh punya sosmed juga, sering bikin video, editing video, punya akun TikTok, punya Instagram. Nah, gimana saya memajukan bisnis saya dengan Instagram saya, dengan TikTok saya yang alhamdulillah ya udah lumayan lah followersnya gitu. Dan yang kedua, saya berjalan di bidang bisnis properti. Saya sering, dulu saya dari semenjak SD emang sering menjualkan sesuatu barang orang lain. Dari mulai mainan, makanan, sampai sekarang alhamdulillah udah maju ke penjualan mobil, rumah, tanah. Nah, bagaimana caranya agar saya menjalankan bisnis properti itu aman? Karena saya nggak atas nama perusahaan, tapi saya sendiri yang cari pembeli, saya sendiri yang menjualkan, saya sendiri yang membantu sampai deal. Itu kan banyak bahayanya lah kalau di proyek itu. Gimana caranya mengamankan bisnis saya itu gitu agar tidak terperosok ke jurang yang berbahaya. Dan yang terakhir, pernyataan buat Kang Ganjar. Saya ada sedikit titip salam ke Kang Ganjar dari saudara saya.
Katanya beliau seangkatan sama Kang Ganjar waktu di Persis Arca Bogo. Namanya Kang Iram Sidik. Kang Iram Sidik itu kakak saya, katanya titip salam ke Kang Ganjar selaku pemateri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mulai banyak banget Kang ya. Pertanyaan-pertanyaannya mantep-mantep lagi. Satu lagi di belakang ya tadi. Jadi nanya? Jadi dong. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Hamida, salah satu mahasiswi dari IAIP. Maaf, siapa tadi? Sri Hamida. Sri Hamida, oke. Saya ingin bertanya kepada Kang Ganjar, di dalam suatu langkah untuk memulai suatu usaha atau bisnis, pastikan bukan hanya modal berani saja tuh tidak cukup, seperti ya tadi yang di Kang Ganjar sebutkan. Nah, ini tuh saya ingin menanyakan tentang bagaimana ketika kita sudah memulai usaha yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai ke tahun keempatnya tuh akan terjadinya pilot atau misalkan lagi rendah-rendahnya nih Kang. Nah, hal yang harus kita evaluasi atau kita lakukan terlebih dahulu tuh evaluasi dulu, selanjutnya pemikiran dan hal-hal apa saja yang sekiranya agar menyelamatkan usaha tersebut agar tidak pilot gitu Kak. Sedangkan kan semakin ke sini semakin kita tuh melihat banyak sekali kompetitor-kompetitor di luar sana yang semakin bersaing gitu, menyaingi produk-produk kita, produk-produk yang akan kita inovasikan, tetapi sudah maksudnya kayak pembisnis lain dan pengusaha lain itu sudah melakukan hal tersebut. Nah, kita tuh kemudian jadi down kan. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Terima kasih Kang. Oke, baik, ada 4 penanya. Terima kasih sebelumnya. Ada 4 penanya dengan ragam pertanyaan. Ada yang juga berkonsultasi tentang bisnis yang sedang dijalani. Kita kasih kesempatan satu-satu untuk dilibas semua pertanyaannya kali Bang ya. Yang pertama mungkin saya sebutkan buat yang spesifik dulu, Kang Ganjar dulu barangkali. Tadi Salsabila bertanya apakah bisnis kuliner itu bisnis sapi perah? Juga cara membangun hubungan yang baik dengan investor. Ini barangkali general bisa ya semuanya. Lalu siapa kan tadi lupa? Zainal, Kang Zainal bertanya tentang bagaimana systemizing, lebih spesifik, juga kurikulum ya. Kurikulum seperti apa juga kemudian bergabung di formula. Masih ada Kang? Masih ada Kang Ganjar, cara bertahan di dalam bisnis tadi. Juga ada beberapa yang general, bagaimana tidak bergantung pada orang lain ya, membangun organisasi, membangun usaha yang berdikari. Itu barangkali Kang Ganjar mau dimulai. Siap. Silakan. Baik, terima kasih Kang Rizal. Jadi saya catat 4 orang ya, dan pertanyaannya, jadi saya harus mikir gitu untuk ngejawab. Karena memang nggak aneh sih kalau anak Persis tuh pertanyaannya cukup kritis, karena sudah diajarin ilmu mantik. Benar nggak sih? Masih kan ada sekarang kan ilmu mantik? Ya ala-ala filsafat lah, filsafatnya pesantren gitu. Jadi memang pertanyaan itu kritis, mendalam, detail gitu ya. Jadi kadang yang jawab juga harus mikir ekstra. Dari Teh Salsabila yang pertama ini cerita tentang saya ya yang tadi bangkrut 200 juta. Tapi akhirnya pertanyaannya pertama tuh jualan risol pernah omset 2 sampai 3 juta per hari. Tapi pas gara-gara Covid atau 2-3 tahun ke belakang bisa dibilang bangkrut gitu ya, atau nggak jalan ya. Nah, apakah itu bisa disebut sapi perah atau bukan? Sebenarnya ketika Teh Salsabila sudah memulai, tadi sudah punya saluran distribusi yang cukup jelas gitu ya, punya reseller, teman-teman atau adik kelas, itu tuh udah bagus. Dan bisa dibilang itu bisnis sapi perah.
Tapi plus minusnya sapi perah, dia itu tuh belum tentu bisa jadi bintang. Kalau misalkan Teh Salsabila menjalankan bisnisnya dengan cara yang sama. Jadi gini, kalau pakai metrik Boston tadi, saya jelasin lagi ya. Ada sapi perah, ada anjing, ada bintang, ada tanda tanya. Sapi perah dia langsung untung dari awal, tapi dia juga bisa jadi bisnis bintang. Nah, mungkin saya langsung aja spesifik. Bagaimana caranya menjadikan bisnis Risoles Salsabila ini tuh bisa jadi bisnis bintang? Pertama, bangun brand. Merek, ya paling simpelnya merek, tapi akhirnya itu jadi brand. Karena merek dengan brand beda ya. Kalau merek tuh penamaan, kalau brand tuh udah bisa jadi DNA-nya. Dalam artian apa? Kalau Teh Salsabila jualan risoles terus-terusan dengan cara offline aja, apalagi tidak punya merek, tidak punya brand, selesai. Covid selesai. Tapi kalau misalkan Teh Salsabila punya brand, mulai mengedukasi dan DNA bisnisnya jelas, risolesnya tuh risoles apa gitu ya, apakah bisa dikirim atau enggak. Apalagi sekarang Teteh kan jualannya, kerjanya di ekspedisi gitu ya. Bisa nggak risoles ini tuh dikirim ke seluruh Indonesia? Tadi kata Kang Brian, bahkan bisa nggak dikirim ke seluruh dunia. Nah, value edit ini yang harus dipikirkan supaya risolesnya jadi bisnis bintang, tidak terus-terusan jadi sapi perah. Karena kalau jadi sapi perah terus, ada masanya. Ada masa di mana si risoles ini tuh bakal mati. Ya kebetulan dikasih COVID, almarhum, innalillahi. Berbeda dengan saya malah alhamdulillah dikasih COVID, bisnis peci saya naik 10 kali lipat. Saya bertanya-tanya, kenapa ini orang kok pada beli peci? Oh iya, dikasih COVID orang takut mati. Jadi rajin ibadah gitu loh. Jadi, tapi selain itu kan gimmicknya. Tapi saya sudah mempersiapkan Teh. Sejak saya bangkrut, saya ingin meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sudah pernah saya lakukan. Salah satunya dulu bisnis saya tuh rugi itu tuh karena sewa tempat. Kebetulan sewa tempat yang dulu cukup mahal tuh di Pati Ukur. Di Pati Ukur kami sewa 1 tahun itu tuh 105 juta per tahun untuk sewa ruko. Itu omset ya tergerogoti oleh sewa tempat salah satunya. Jadi dari situ saya evaluasi. Saya pengen punya bisnis, nggak sewa tempat atau bisa dijalankan di mana saja. Sayanya juga nggak harus nungguin full time gitu ya, 24 jam. Dan kalau bisa 24 jam tuh bisa dilayani terus apa? Akhirnya solusinya online. Nah, dari 2017 sampai sekarang saya masih full online. Pengen lagi sih main ke offline, tapi nantilah online juga kita belum maksimal. Jadi itu Teh salah satu kuncinya. Teteh harus bangun brand image atau brand bisnisnya Teteh gitu. Karena kalau cuma jualan, ya itu sapi perah. Istilahnya bukan berarti, Kang, apakah jualan itu tuh mendingan mana, jualan apa bisnis? Ya sebenarnya balik lagi ya. Kalau teman-teman nggak mau riweuh atau nggak mau pusing dengan berbagai complicatednya bisnis, mending jualan. Hari ini jualan apa? Jual 10 menang 11 atau jual 20 dapat 30. Terus aja kayak gitu. Tapi teman-teman bisa dibilang kalau jualan tuh nggak terlalu di PR-kan dengan masalah bagaimana caranya aktivasi branding, sosial medianya seperti apa, strategi jangka panjangnya kayak gimana. Biasanya nggak terlalu kayak gitu. Tapi kalau bisnis mau nggak mau harus seperti itu. Makanya memang harus diimbangi dengan belajar gitu atau dengan syukur-syukur punya mentor. Kalau Teh Salsabila punya usahanya risoles, saran saya ya, cari mentor yang sudah sukses di bisnis sejenis. Kalau misalkan risoles tuh kan bisa dibilang mungkin frozen food. Cari aja ada nggak jamaah Persis yang sudah sukses main frozen food. Bisa risoles, bisa bisa sosis, bisa bakso dan lain sebagainya. Jadikan dia mentor, minta dia jadi mentor kalau bisa. Terus ya ikutin aja. Kenapa harus punya mentor? Ini tips dari saya buat teman-teman. Kenapa harus punya mentor? Karena mentor itu tuh pernah mengalami kesalahan-kesalahan yang istilahnya mungkin akan dilakukan oleh teman-teman. Jadi dengan adanya mentor bisa eliminasi. Jadi istilah kudu nama sukses teh 10 tahun gitunya. Ayana mentor bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Karena sudah dibimbing lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian 2019 tutup dan bagaimana memulai kembali. Nah, memulai kembali usaha. Sebenarnya kalau versi saya, memulai usaha tidak mesti harus usaha yang sama Teh. Tapi yang harus Teh Salsabila ingat adalah polanya. Pola sukses. Teh Salsabila dulu dapat reseller dengan cara nyari mahasiswa, cari siswa, cari adik kelas. Ayeuna kan misalkan udah kerja atau kuliah, cari aja resellernya teman mahasiswa, anak-anak UGRG,
bisa nggak jadi reseller saya? Tapi balik lagi sekarang produknya apa? Apakah mau jadi resellers atau apa? Sebenarnya kalau buat saya produk mah nggak masalah, mau apapun. Karena setelah saya menjalani bisnis, sebenarnya masalah bisnis itu bukan di produk, tapi di orangnya. Kalau orangnya sudah bagus, dia mau jualan apapun, bahkan mohon maaf, jualan tai pun bisa laku. Teman saya ada yang jualan briket dari sapi, jadi duit. Padahal dipicenan gitu loh. Banyak, kenapa? Karena orangnya udah bagus. Teh Salsabila mau risoles, mau apapun nanti jualannya, asal Teh Salsabilanya tahu pola sukses jadi pengusaha, insya Allah apapun bakal sukses. Termasuk jualan di eBay atau kayak Kang Rudi tadi, ya, bisa lah gitu. Semua bisa sebenarnya. Yang ketiga, bagaimana bayar 200 juta? Simple, cara bayar 200 juta. Ya dibayar ya. Jangan kabur. Karena modal terbesar seorang pengusaha adalah nama besar atau bukan nama besar, nama baik, integritas, kepercayaan. Apa yang saya lakukan? Saya hutang terakhir tuh baru bisa dibayar setelah 7 tahun. Sisanya alhamdulillah tahun pertama, tahun kedua bayar. Beberapa saya jual aset. Sisanya hasil dari keuntungan si Rahmen itu. Kuncinya saya membangun komunikasi dengan dia. Meskipun saya belum bisa bayar, tapi ya bangun komunikasi, gimana kabarnya, sehat, A, B, C, D. Kalau misalkan nagih, ya kalau misalkan punya uang bayar semampunya. Tapi kalaupun misalkan nggak punya uang, ya nego-nego aja. Waduh punten, sorry saya sekarang lagi ngebangun usaha ini A, B, C, D. Dulu saya kirimin produknya biar ngeyakinin. Insya Allah nanti saya bayar. Jadi paling terpenting tuh nama baik harus tetap dijaga pengusaha mah, karena itu modal terbesar. Teman-teman kalaupun misalkan di sini nanti kebetulan atau ya naudzubillah ya, tapi kalau saya masih nggak apa-apa, saya doain teman-teman sekali 2 kali mah bangkrut, ditipu nggak apa-apa. Itu supaya teman-teman tuh kuat gitu loh mentalnya dan tahu bagaimana cara menyikapi kesulitan-kesulitan itu. Salah satunya yang saya lakukan berhubungan baik. Termasuk dengan partner saya. Dulu saya berpartner yang rumah makan ini, kemudian kita gulung tikar, bangkrut, berbeda pendapat. Secara komunikasi, silaturahmi, saya masih jalan baik. Masih camping bareng. Tapi secara bisnis, saya sudah tahu, oh caranya bisnis dia seperti ini. Dan sampai sekarang nggak bisa berubah. Ya saya lebih baik tidak berpartner, tapi masih tetap jadi teman. Bahkan grup WhatsApp-nya juga masih ada sampai sekarang. Padahal itu usaha 2015 terakhir. Dan kita masih komunikasi. Kuncinya itu. Modal terbesar selain uang atau selain skill gitu ya, nama baik. Jadi apapun yang terjadi teman-teman, lamun cek orang Sunda mah hade goreng ku bahasa gitunya. Boga rugi, bangkrut atau hutang can bisa dibayar, samperin, silaturahmi dan lain sebagainya. Kemudian dari Kang Zainal Arifin, pemuda Persis, saya sebutin pemuda Persis. Jadi memulai bisnis sudah omset 50 juta per hari ya Kang ya. Bisnis apa Kang kalau tahu Kang? Retail ya, udah keren banget berarti. Nah, bagaimana caranya kalau istilahnya masuk ke systemizing, ditambah lagi dengan drama-drama karyawan ya Kang ya. Perlu teman-teman pahami dan ketahui, yang namanya wirausaha, apalagi sudah punya karyawan. Saya dulu pas waktu rumah makan karyawan 50 orang, sekarang di PC hanya 8 orang. Dulu ngurusin 50 orang tuh ya luar biasa, stres. Ya, kalau dibikin stres jadi stres gitu. Sebenarnya balik lagi ke kitanya. Kesini Kang, saya belajar formula pondasi framework bisnis pemula, ada materi pondasi bisnis berkah. Salah satu quote yang akhirnya saya imani yaitu adalah keberkahan dalam proses. Keberkahan berproses. Maksudnya apa? Ketika kita punya karyawan, kita harus menikmati proses drama-dramanya. Ya, karena mereka manusia, bukan robot. Robot mah selesai, tinggal di otomasi ABCD nurut kabehanana. Yang namanya manusia nggak gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Kata kuncinya ya kita harus dari hati. Meskipun memang dalam prakteknya saya tahu jawaban Akang prakteknya mah semudah ngomong itu. Iya, saya juga setuju. Saya ada 2 cara Kang. Pertama dibina, kedua dibinasakan gitu. Dibina maksudnya apa? Ada sebenarnya dalam tahapan-tahapan nge-coaching orang atau nge-develop orang gitu ya. Ada mentoring, ada training, ada coaching. Bahkan ada satu lagi di di terapi. Nah, kalau di terapi mah mentalnya udah koslet, itu baru di terapi. Tapi kalau orangnya sudah lumayan bagus, tinggal di training. Orangnya sudah cukup mandiri, sudah sekelas manajer, bisa kita mentoring.
atau bahkan kita coaching jalan dengan sendirinya. Itu sebenarnya ada beberapa tahapan ya Kang ya dalam develop orang gitu ya, human development. Tapi paling dasarnya mah tadi Kang, menikmati proses. Nah, apa yang harus dilakukan? Betul, saya setuju Kang, bangun kurikulum apa istilahnya bisa dibilang ya kurikulum kaderisasi atau kurikulum budaya perusahaan. Ini berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari tujuannya dulu. Mau jadi perusahaan apa? Akang bisa klaim, oke, teman-teman, oke, karyawan, perusahaan ini perusahaan kapitalis, telat denda, pokoknya mah maneh gawe alus dikasih bonus, tapi lamun telat denda pecat out. Atau misalkan saya mah Kang, saya mah jiwanya karena saya di Persis Islami religi. Nah, buatlah aturan-aturan setiap hari sholat duha, anu teu sholat SP hiji. Karena maksudnya gini, teu sholat ninggalkeun sholat wanian, teu nurut ka Allah, komodi ka urang gitu kan, simpelnya gitu. Itu baru 2 contoh. Ketiga bisa jadi mungkin konsep kekeluargaan. Konsep kekeluargaan tuh maksudnya apa? Karyawan tuh kita anggap sebagai anak. Yang namanya anak, mau salah, mau ngebantah, dia tetap anak saya dan tugas saya adalah ngebina dia sampai akhirnya dia bener. Atau kalaupun tidak bener, setidaknya nya urang geus berusaha lah gitu. Kalau sudah faktor konsep keluarga, tidak ada istilah dipecat sebenarnya. Ya sebenarnya banyak ini Kang, banyak pendekatan. Tinggal sekarang mah ke Akang dan teman-teman, kita perusahaan ini tuh mau dibangun sebagai apa? Jadi apa gitu loh, ya. Terus sama ini Kang, kalau pengalaman saya di PCI ya sekarang saya juga udah berapa kali ya. Saya tuh kebetulan punya 3 kepala produksi. Yang satu sekarang sama saya sudah dibinasakan, soalnya saya di bejaan teh gitu. Nu hiji mah pinter, di bejaan sekali ngarti. Nu kadua iya rada baung gitu. Dikasih tahu, oh nya siap dibenerin. Besoknya lagi salah deh di bejaan, tapi mau berubah. Yang ketiga ini susah. Nah, udah saya keluarin, nggak dilanjutin kerjasamanya. Sedangkan yang 2 berlanjut. Nah, poinnya untuk memilih karyawan pun kalau berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang jodohan Kang. Tugas kita mah nyari jodoh gitu loh. Kita nyari jodoh, cobaan, ketika dipraktekkan kita nyaman, ya udah mudah-mudahan berjodoh sampai kapanpun. Tapi kalau nggak nyaman, ya udah nggak usah berlanjut. Makanya kalau saya sih di bisnis yang sebelumnya, saya juga biasanya menerapkan konsep istilahnya nggak langsung karyawan tetap, tapi ada training dulu. Dan bahkan di usaha peci saya, mayoritas yang dari 8 orang, 4 orangnya ini tuh freelance konsepnya. Saya bayar berdasarkan kerjaannya dia. Jadi kerjaannya dia tuh tiap bulan tuh kayak orang-orang konten ngajuin konsep A, B, C, D. Nah, udah praktekin bayar, atau istilahnya konsepnya seperti ini saya setuju bayar. Dan itu meminimalisir fixed cost. Karena kalau udah masuk ke systemizing, Akang kan harus pintar-pintar mana fixed cost, mana variable cost. Ya, karena kadang karyawan pun itu bisa jadi salah satu virus dalam bisnis. Kita punya banyak karyawan tapi tidak produktif. Yang ada apa? Kita buang-buang duit. Mending kalau kitanya udah kaya raya gitu ya, buang duit berapapun nggak masalah. Tapi kalau kita udah ngomongin bisnis, karyawan harus produktif. Kumaha carana gitu. Lamun teu produktif ya di pikiran apakah jadi variabel atau gimana ya. Kurikulum wirausaha dan cara mengakses sebenarnya ini nanti ada Kang di YouTube Formula Bisnis, atau kalau enggak ya bisa berguru juga sama guru saya gitu kalau mau langsung mah Jaya Setiabudi. Tapi kalau paling simpel ya ke YouTube, atau kalau enggak Kang, biasanya sebelum pandemi kami ada training for mentor. Training for mentor ini update materi-materi formula. Itu setiap tahun rutin. Dulu terakhir 2019, 2020 sampai sekarang belum lagi karena kemarin Covid. Nah, mudah-mudahan kalau tiap tahunnya ada, itu siapapun boleh ikut dengan syarat. Tapi minimal omset harus 150 juta per bulan. Akang mah udah lewat, berarti tinggal syarat-syaratnya naon ya, ikutan ngerjain tugas ABCD. Sisanya mah udah kita bisa ketemu dengan jaringan pengusaha yang secara omset minimal 150 juta per bulan. Itu Kang Jainal, dua-duanya. Kang Julpan, dai yang jadi profesi dibayar, nyaeta mah emang sifatna manusia Kang. Jadi pasti aya setan-setan oge gitu di sisi manusia teh. Nah, bagaimana menyikapinya ya, kita mah ya kalau saya berusaha kalau kita tahu atau kita punya kewenangan atau punya kuasa ya tong diundang gitu ya.
Kedua, ya kita kader lah. Dai-dai yang memang bukan neangan uang, nyari uang. Tapi justru kita harus membiayai ustadz-ustadz yang memang justru mereka fisabilillah. Istilahnya kayak di komunitas tadi, Mas Jaya Setiabudi, ustadz itu tuh fokusnya belajar aja ngaji. Ustadz ini kehidupannya ditanggung sama komunitas. Bulanannya ditanggung sama komunitas. Tahun lalu dibeliin mobil supaya ngajinya lebih nyaman. Ustadznya nggak mikirin itu karena kita sudah nanggung gitu loh. Kalau di komunitas ya, nah Kang mungkin kalau yang masih dai seleb gitu ya atau dai profesi mah nyatong diundang we gitu simpel nama. Bagaimana kita menyikapina ya kumahanya dari saya mah tuh bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Ya mungkin yang bisa kita pengaruhi adalah ya kalau kita mengundang ustadz yang bener gitu kita seleksi aja. Terus cari uang pakai proposal buat bisnis jangan minta terus. Ya saya setuju Kang, meskipun dalam prakteknya teman-teman aktivis di pergerakan memang mereka tuh lebih nyaman pakai proposal dibandingkan bisnis. Karena dengan mereka berproposal, mereka tuh sedang mempropose ide gagasan mereka. Syukur-syukur saya mah berharap teman-teman aktivis tuh ketika ngajuin proposal ketemu dengan senior-senior yang kritis juga. Saya punya pengalaman di PII. Ngajuin proposal buat dulu teh LK atau saya lupa lagi di PI apa. Itu saya 2 jam diamekan. Mana teh iya titikna salah, iya konsepnya teh bener A B C D. Wah pokoknya mah ngebul, tapi menang ilmu. Jadi boga pengalaman, tapi setelah itu dikasih 500.000. Tah bener nu alumni senior nu bener mah kieu. Ngamekan gitu nya ngabejaan itu salah, tapi geus eta dibere duit gitu. Karena gini Kang, dalam prakteknya saya kebetulan dulu juga organisatoris, saya coba bangun usaha di organisasi. Ada 2 kemungkinan. Kalau gagal, uang itu siapa yang mau nanggung? Kalau ada modal ya. Kalau untung, biasanya parebut-rebut. Sifat manusia tuh biasa keluar setan teh. Lamun geus untung gitunya, biasanya lamun geus untung mah pak urang-urang kita nu urang gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah proposal ya saya setuju sih jangan terlalu mengedepankan itu. Syukur-syukur Hima juga dengan Himapreneur punya BUMH, Badan Usaha Milik Hima gitu ya. Ya tadi Akang ini yang dari PP atau teman-teman dari alumni-alumni Himapreneur ini tuh bisa diberdayakan. Tugasnya Hima memfasilitasi akses to market, akses to investor, akses to finance. Mereka tugasnya sebagai fasilitator atau istilahnya rekomendator. Nih binaan Himapreneur. Dia atau misalkan kayak Akang tadi Jainal, dia omsetnya udah lumayan. Nih dijamin sama Akang ini misalkan atau sama Hima supaya dimodalin 1 miliar. Tapi untuk ngemodalan ini harus pasti dipastikan bahwa si Akang teh memang sudah berintegritas lah dan secara bisnis lumayan sehat. Nanti Hima dari mana? Ya bisa dari persentase atau dari bagi hasil apa gitu dan lain sebagainya. Gitu Kang. Terus bisnis pendakian, bisnis properti aman ya kalau jawaban saya mungkin agak mengecewakan Kang. Gimana caranya supaya bisnis aman? Bisnis mah wonu aman Kang. Kamari oge loba anu di ku KPK lah, ku pajak lah. Jadi tugas kita mah, kalau saya ya sampai saat ini, ya kita kerjakan dengan cara yang benar. Kemudian, karena gini, saya punya pengalaman berbisnis, mainnya tuh project. Dalam artian project pemerintah. Versi saya, ya didinya teh loba duit silumana gitu. Maka ada istilah, uang haram dimakan setan. Kalau kita membiasakan diri bisnis di situ, maka kita sendiri bakal jadi setan keterusan gitu atau jadi kebiasaan. Maka tugas kita apa? Atau tugas saya apa? Saya berusaha untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Yang membedakan wirausaha dengan bukan, wirausaha itu bisa menentukan pilihan jalan hidupnya masing-masing. Ketika tahu ini haram atau istilahnya abu-abu, tong haram teuing lah, udah haram mah geus jelas. Ketika ini abu-abu, ada yang aneh-aneh, meskipun kalau di Persis mah, meskipun ini abu-abu bisa diteangan dalilna. Ya. Tapi kalau buat saya, kalau ini abu-abu, sebisa mungkin saya hindari. Cari cara lain yang sekiranya ya santen mah rada lah bersih lah atau tidak bersinggungan dengan hal tersebut. Karena itu yang membuat kita akhirnya bakal lebih nyaman menjalani bisnis. Ini versi saya. Dulu saya bangkrut 200 juta teh karena saya harus bayar ke investor, ngutang. Jadi investasinya konsepnya bukan bagi hasil. Meskipun saya lulusan ekonomi syariah, jadi akhirnya mah kawalat juga nama. Tapi deal-dealanana pakai bunga. Jadi memang saya teh dosana double, geus mah apal pakai bunga gitu. Akhirnya usahana bangkrut, kudu ngabalikeun 200 juta ke investor. Nah,
Saya jadi lupa lagi mau ngomong apa. Nah, dulu ketika usaha itu memang secara bisnis omset alhamdulillah ratusan juta per bulan, karyawan 50 orang. Secara prestis, secara nama besar gitu ya, atau nama saya cukup terkenal di kalangan komunitas dan di Kemenpora. Tapi secara hidup saya ngerasa tidak tenang. Kenapa? Karena duitnya duit investor, ngutang. Makanya dari situ saya belajar. Akhirnya, saya bisnis sapi perah. 2017 saya komitmen sampai sekarang nggak pakai uang investor lagi. Kenapa? Karena saya ngerasa nyaman. Kemarin terakhir teman saya, Kang, saya ada uang nih, nganggur sekian, tapi minta bagi hasil sekian. Aduh, saya udah komit pengen nggak pakai investor. Ya meskipun akhirnya ya udah sok 10 juta tong 50 juta teuing gitu. Kenapa? Karena kalau kita pakai uang orang lain, versi saya ngerasa nggak tenang, ngejalanin bisnis jadi ngerasa, nah orang tuh juga karyawan deui gitu dititah-titah atau karurusuhan gitu, jadi ngoyo gitu. Nah itu sebenarnya balik lagi ke pilihan versi saya atau versi saya saat ini. Ketika saya menjalani bisnis, saya pengen berusaha sebisa mungkin secara organik. Secara organik, kenapa? Karena saya mendapatkan kenyamanan. Ngejalanin bisnisnya enjoy gitu loh. Jadi beban kudu kumaha, tidak ada beban harus tampil sempurna gitu ya, terlihat sukses dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Terakhir dari Tesri, modal berani tidak cukup. 3-4 valid pemikiran menyelamatkan supaya tidak valid. Lihat kompetitor. Oke, Tesri. Jadi gini ya, kalau versi saya ketika Tesri memulai bisnis kemudian punya usaha dan 3-4 tahun bangkrut, itu evaluasi bisnisnya apakah layak untuk diperjuangkan atau tidak. Kalau sekiranya tidak, versi saya akan suntik mati bisnis itu. Ya, kecuali saya pernah si Rahmen ini tuh 2018 kami sempat minus rugi hampir 40-an juta, masih UKM banget lah. 40 juta dan itu saya nggak ada uang lagi, tapi saya punya keyakinan bahwa si Peci ini, si Rahmen ini layak untuk diperjuangkan dan saya cari cara kumaha supaya bisa kembali lagi atau supaya survive lagi. Dan kebetulan memang ketika itu saya masih ada income dari tempat lain. Yang ngisi jadi mentor kayak gini tuh ya lumayan gitu. Jadi dapatlah income dari situ, sedangkan usaha ya meskipun minus saya harus tetap perjuangkan. Jadi ketika mulai usaha sudah di posisi yang rugi, evaluasi aja layak diperjuangkan atau tidak. Kalau tidak layak diperjuangkan, mulai aja usaha lain yang kira-kira bisa langsung menjadi bisnis sapi perah. Dan dari situlah perbaiki, kasih value edit dan akhirnya jadi bisnis permanennya teman-teman gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Itu ada yang bertanya satu lagi yang kelewat apa? Karena akan berhubungan dengan investor sebelumnya, menjaga hubungan dengan investor katanya gimana? Ya tadi udah sih ya. Sebenarnya kalau menjaga hubungan dengan investor mah ya tadi hade goreng ku bahasa, jalin silaturahmi. Poinnya, meskipun bisnis kita ada masalah dengan investor, dengan partner, tapi pertemanan, persaudaraan jangan sampai terputus. Buat saya, ketika saya harus memilih, saya mah lebih baik bisnis bangkrut daripada hilang pertemanan. Itu komitmen saya. Meskipun sampai saya direvisi, lebih baik usaha sukses, pertemanan akur. Gitu kan, pengusaha mah boleh milih. Arino tadi mah kan pilihan untuk yang tidak punya pilihan gitu. Jadi istilahnya mah mendingan duit saeutik tapi berkah atau loba tapi teu berkah. Tah eta pengusaha mah jawabanna kitu nya mendingan loba tapi berkah. Naon dibere pilihan saeutik tapi berkahnya kan lieur oge lamun saeutik mah gitu. Istilahnya gitulah gitu. Tapi ya kalau tidak ada pilihan lainnya teu naon saeutik tapi berkah. Tapi kalau boleh milih karena kita wirausaha lebih baik banyak dan berkah gitu. Itu saja. Baik, aplaus buat Kang Ganjar. Terima kasih. Selanjutnya Kang Brian. Ini pertanyaannya gak jauh kayak yang tadi, cuma ada yang spesifik, Kang. IBA itu gimana katanya? IBA itu gimana? Lalu selanjutnya itu tadi Bung Zulfan, cara bangun bisnis meskipun spesifik ini travel agent melalui sosmed gitu ya. Kan konsultan komunikasi digital gitu kira-kira. Silakan Kang Brian. Biar tenang. Siap. Hilang sendiri ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama tadi cara ngeboost eBay ya. Gitu doang. Itu ya pertanyaannya. Cak, gimana eBay-nya atau gimana biar lakunya? Bikin akun, pasang iklan, selesai. Sama aja eBay sama marketplace yang lain sama aja. Dia cuma butuh, tapi dia pakai Visa kan. Visa juga sekarang nggak perlu kartu kredit. Untuk daftarnya bisa pakai Genius, ada akun Genius, biasanya Genius sih saya gitu. Jadi itu aja, posting aja. Itu aja pertanyaannya. Bener nggak, Kang? Oh iya kan, cara ngeboost kan supaya realis. Oke, jadi kalau ngeboostnya, ini tuh saya tuh sebenarnya udah agak lupa dah, itu mah mainan saya waktu semester 3, tapi saya inget-inget lagi. Lagi begini, pertama adalah dari tampilan. Oke, jadi tampilannya harus menarik. Nah, pakai video, kalau mau bisa pakai video. Kalau sekarang mah kalau nggak salah udah bisa pakai video. Jadi tampilan videonya harus menarik, harus estetik. Ya kalau bisa, ya tergantung produknya sih ya. Kalau bikin orang bikin produknya penasaran, itu yang pertama. Yang kedua, keywordnya harus bagus, bahasa Inggrisnya harus bagus, keywordnya harus pas, bener. Karena dia sistemnya adalah pakai algoritma kayak Google dia mah, kayak nge-googling gitu. Jadi dia punya algoritmanya, kalau keywordnya bagus dia. Nah, bahasa Inggris nggak masalah, bisa pakai Quillbot. Ya, itu bisa ngeparafrase kalimat di kalimat bahasa Inggris biasa, misalnya bahasa Inggris sehari-hari, diparafrase jadi bagus, itu bisa pakai Quillbot ya. Terus variasi, nah ini variasinya dibanyakin, misalnya tadi kalau ngomongin Indomie ada yang dicampur, ada yang satu full, satu varian dan lain-lain, nah itu dibanyakin tuh variannya. Jadi banyak pilihan ya. Terus yang berikutnya promosi jelas ya. Promosi bisa free ongkir. Sebenarnya free ongkir kayak tadi ya, kalau misalnya kayak Indomie dia 120.000 tambah ongkir 100.000, 220 jual 390 sebetulnya masih masuk. Ya. Bisa promo free ongkir, bisa kalau beli bundling kayak gitu-gitu promosi tetap ada. Kurang lebih gitu sih. Keyword yang saya ngerasa dulu ngaruh banget mah, keywordnya harus enakan. Nulis deskripsi harus jelas, kayak gitu, keywordnya harus masuk. Ya, cukup ya? Gampang. Yang penting mau mulai aja, serius. Pelanggannya, iya ntar juga ketahuan. Pelanggannya seluruh dunia kok, jadi banyak kesempatannya. Ya. Oke, terus selanjutnya apa tadi? Pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik. Oh ini kebetulan ekspertis saya. Agak serius ya. Nah, tadi jadi gini, untuk ngomongin sosial media atau personal branding, kita mulai dari akhir. Kita start from ending. Ya, kalau ngomongin tadi travel, ini kita harus mikirin dulu endingnya nanti mau dipakai oleh siapa, oleh brand siapa. Kalau mau dipakai oleh government atau pemerintahan, mereka juga suka pakai KOL, pakai influencer, pakai. Tapi mereka cari influencer yang audiensnya broad. Contoh, kayak misalnya joke nih, joke dagelan kayak gitu-gitu, tahu? Biasanya joke mah kan marketnya luas ya, laki, perempuan, tua, muda gitu, luas dia. Nah, itu disukai sama endorser pemerintahan. Diskominfo, cari Diskominfo banyak banget itu. Satu paket 50 juta. Kalau saya hobi dengan pemerintah. Hobi. Sahabat government. Nah, itu kalau mau targetnya ada pemerintah, artinya kita harus bikin audiensnya yang broad. Ya, contoh, kita turunkan nih. Ujungnya adalah government misalnya. Ininya traveling. Berarti travelingnya bisa ngomongin joke. Ya. Jadi bukan travelingnya yang dibahas, tapi bagaimana humornya dalam perjalanan travelingnya. Oke, maka nanti bakal punya audiens yang luas. Nah, udah berikutnya atau misalnya yang lain ngomongin tentang mistisnya. Nah, itu juga audiensnya bakal luas, nanti followernya bakal luas. Nggak spesifik. Itu juga nanti akan luas. Berarti ngomongin mistis di setiap daerah tempat kamu traveling. Oke. Itu kalau kita mulai dari akhir. Itu kalau mulainya dari ngomongin target siapa yang akan bayar sayanya atau endorse-nya, itu dari pemerintah. Kalau dari
dari swasta misalnya, endorsernya yang dikejarnya adalah swasta, berarti harus spesifik. Misalnya, oke, kita lihat kalau travelingnya gunung atau hiking atau mana nih? Atau kota atau pantai? Hah? Alam itu, ini nggak spesifik. Alamnya naik atas, naik pantai, itu beda. Gunung, oke. Kalau gunung berarti kita bisa pecah tuh, turunkan brand-brand yang mountain. Ada Eiger, ada apa lagi? Ray, terus ada apa lagi? Consina, ada apa lagi? Ya, dan lain-lain lah ya gitu ya. Oke, kita lihat satu Eiger ya. Eiger itu punya produk. Coba kalian liatin. Eiger itu ada Eiger bike kalau nggak salah. Terus Eiger 1989 ada mountain bike ya kan. Nah, ada mountain hiking gitu ya. Kalau ngomongin hiking pasti banyak influencer lain yang ngomongin hiking. Spesifik aja di produk yang 1989. Oke, jadi ngejarnya itu ngebahas tentang produk-produk 1989 yang dilakuin konten yang masuk nanti tuh Eiger tuh masuknya pas, bayang nggak? Oke, ya. Jadi kita mulai dulu dari ujung. Kalau ngomongin Ray, lihat lagi Ray marketnya siapa aja, apa produk-produknya kayak gimana. Saya harus bikin konten kayak gimana biar produk dia masuk ke saya. Nah itu kita mulai dari ujung. Oke, setelah kita mulai dari ujung, kita mundur ke belakang. Strateginya itu ada 4C. Oke, 4C. Saya singkat aja ngejelasin, panjang soalnya. Yang pertama adalah karakter. Banyak banget influencer ataupun KOL yang dia nggak punya karakter. Ya, dia nggak punya karakter. Jadi harus punya karakter yang jelas. Misalnya nih, kalau ngomongin travelingnya harus spesifik. Hikingnya harus spesifik. Makanya tadi saya bilang ke pantai apa ke gunung. Kalau ke gunung terus. Kalau ke pantai terus. Jangan dicampur, harus spesifik. Ke gunung juga harus punya spesifiknya. Karakternya harus jelas. Ke gunung ngapain? Ke gunung ngapain aja? Apa? Menikmati alam dan tafakur. Oke. Ada nggak lah yang lain kayak gitu? Banyak nggak yang ke gunungnya menikmati alam? Banyak nggak? Yeah. Lewatin. Oke, lebih spesifik lagi. Ngapain aja selain itu? Hah? Apa? Siar dakwah, tapi komedinya juga. Oke, ada nggak yang lain kayak gitu? Tapi lebih sedikit. Oke, lebih spesifik lagi. Nih, saya kasih ide ya. Aduh, di tengah hutan ngaji aja. Iya. Pernah ngeliat ini yang apa? Murotal Quran tuh apa sih yang di YouTube yang terkenal? Muzamil ya. Tapi dia mah studio kan? Kenapa nggak di tengah hutan nggak ada orang? Ya, jadi travelingnya itu nyari titik-titik aja, nyari titik murotal terus spesifik nggak? Nah, itu yang pertama, karakter yang spesifik. Cuman masalahnya yang endorse-nya nanti siapa? Nggak nyambung berarti. Oke, spesifik, tapi ternyata endingnya nggak ada masuknya ke siapa? Ke siapa ya? Ada nggak brand yang butuh itu? Ya kan? Jangan sampai followernya banyak, audiensnya banyak, cuman nggak ada yang mau endorse juga. Gitu. Karena kalau brand ataupun ya yang mau endorser itu dia akan nyari ini produk saya atau jasa saya masuk nggak ke dia gitu. Nah itu ya. Tapi intinya itu punya karakter yang spesifik. Si yang pertama, si yang kedua itu konten. Oke, bikin konten yang viral. Bukunya itu Jonah Berger, Steps dan Contagious. Oke, itu buku yang bagus ngebahas soal viral konten. Siapa yang liatin spesifik boleh? Bisa boleh sambil ini? Siap. Ini pakai ini aja nggak? Oh, iya.
Ini saya jadi gatal. Oke. Bisa googling? Bisa googling? Oke, ya. Di TikTok followernya berapa? Berapa? Hah? 6.000. 6.000 sekian. View tertinggi berapa? 25.000. Oke, bisa googling? Googling coba di TikTok. Ya. Oke, ya. Oke, coba TikTok terus ya di TikTok masuk. Googling TikTok. Iya, TikTok. Punya YouTube nggak? Ah, ya. Hah? TikTok? Iya. Google-nya, nah di situ. Iya di situ. Emang nggak ada ini, nggak ada keyboard? Oh iya. TikTok, oke. Oke, buka dulu. Buka TikTok web. Iya. Iya. Oke, sekarang cari akun. Oh ini verifikasi dulu. Yang di close itu verifikasi. Oh enggak, close, sorry. Ya, coba cari akun. Cari akun di atas. Ya, di situ tulis Merpati Rumahan, N-nya 3. Merpati spasi Rumahan. N-nya 3. Ya. Oke. Search. Koneksinya. Verifikasi dulu, tarik aja. Tarik, bukan jangan ditutup. Ya. Ya. Jangan ditutup. Verifikasi itu digaris, ditarik. Bawah yang panah, bawah. Nah, itu. Sip. Yes. Akun. Lihatnya akun. Nah, ini yang paling atas. Ya. Nah, ini ya. Coba hilangin keyboardnya. Oke, coba scroll ke bawah. Nah ini murid saya. Waktu itu kita ngebahas soal apa? Personal branding. Lalu dia karena dia hobinya adalah merpati, ya udah bikin. Brandingnya kemana? Banyak. Bisa ngomongin pakan, yang endorse-nya bisa ngomongin pakan, bisa ngomongin apa? Dan lain-lain lah ya. Oke, coba ke bawah. Ini dia kalau nggak salah cuma baru jalan 2 bulanan deh. View-nya rata-rata 200.000. Ke bawah. Sebentar. Mana ya? Ke bawah. Oh iya, ini. Nah yang ini view-nya 1,7 M. Hanya sebulan dia bikin. Waktu itu kita ngebahasnya, waktu itu kita diskusi dulu ngomongin soal konten. Nah, konten viral konten itu teorinya steps. Baca bukunya Jonah Berger. Ini hasilnya. Gampang kok. Dia sekarang follow. Coba ke atas. Enggak, akunnya. Di akunnya. Merpati Rumahannya diklik. Ya. Ke atas. Ya. Berapa sih? 21.000. Cuma beberapa bulan doang dengan view yang tinggi gitu. Tadi ngomongin apa? Karakter yang spesifik. Konten yang baik. Ketiga, kolaborasi. Kolaborasi itu harus konsisten, seminggu 3 kali. Yang terakhir adalah konsistensi. 4 sih, kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Brian. Kasih aplaus buat Kang Brian. Selanjutnya nih terakhir Kang Rudi.
Gak beda jauh seperti yang tadi, ada beberapa yang spesifik, yakni batasan, ada nggak batasan berpikir kreatif tadi atau berpikir unik katanya. Kalau emang ada kayak gimana? Terus minta roadmap bisnis secara spesifik tuh kayak gimana sih? Terus selanjutnya nih dari kawan kita juga Julvan, Akang kan bisnis properti. Cara bisnis properti yang aman katanya Kang gimana? Gitu kira-kira. Oke. Kang Rijal ya, Kang Rijal unik. Ada nggak batasan unik? Setiap yang beda pasti unik. Nggak ada persamaannya, itu pasti unik. Orang selalu ketika kita ada dalam sebuah komunitas, ya, ketika kita ada dalam sebuah komunitas, rata-rata pakai peci songkok. Dalam ruangan ada 100 orang, 99 pakai peci songkok dan yang satu pakai topi pet. Mana yang unik? Dia. Jadi memang unik, gak ada batasan kecuali kalau yang dibatasi oleh syariah ya. Nah ini perbedaannya nih Kang, karena kita mah ada persisnya gitu kan. Maka berbicara unik dan kreatifnya ya pasti dibatasi oleh syar'i gitu kan. Boleh nggak sih kita minjemin duit pakai bunga 200%? Ya boleh, unik. Tapi timbunang cek agama gitu kan. Jadi ya batasannya ya batasan syariah aja lah gitu kan. Tapi setiap yang berbeda itu pasti unik. Roadmap, Kang, saya coba ilustrasikan roadmap ini. Kenapa tadi saya ngomong Dora the Explorer ya? Anak saya dulu paling seneng tuh nonton Dora the Explorer. Jadi kalau kita mau sampai ke pulau A atau pulau Z gitu kan, yang dilewati jam segini ada berangkat dari A, jam sekian sampai di B, C dan selanjutnya. Nah, roadmap ini sebetulnya adalah tahapan-tahapan besar yang harus Akang lalui dalam membangun sebuah bisnis lah. Kalau kita berbicara roadmap bisnis, sebenarnya tadi ingin saya jelaskan, cuma kan apa namanya agak kecil-kecil. Secara umum, ketika kita ingin memiliki sebuah bisnis, ini pasti harus diawali dari tahap menggerakkan, Kang. Kalau Akang punya tim, ini kan Akang harus berani nih menggerakkan tim ini. Ada teman-teman komunitas sekitar rumah, komunitas pemuda Persis. Yuk kita mau punya bisnis pemuda Persis Bale Endah, pengen punya bisnis frozen. Kira-kira kan gitu ya waktu ngobrol pertama. Kayaknya sebetulnya itu roadmap itu sudah akan lalui. Tahap awalnya itu pasti menggerakkan. Yuk ayo sini ngumpul. Semua merumuskan, semua punya konsep, semua kemudian menyamakan dulu visi. Kan Akang tadi bilang ya. Visi, kita menyamakan dulu misi, lalu kita sepakati dulu seperti apa kita akan mulai, siapa berperilaku apa, berperan apa. Ini tahap menggerakkan. Lalu kemudian kita masuk ke dalam tahap memahami. Karena bisnis yang akan dipilih ini bisnis frozen, maka kita harus ketahui dulu teknologi yang terkait dengan frozen itu apa. Baik dari teknologi produksinya, teknologi pemasarannya, teknologi medianya, dan macam-macam. Kalau perlu undang Kang Brian berbicara tentang informasi, sistem informasi, bagaimana menjual frozen supaya ini laku, gitu kan? Dalam sebuah platform digital, gitu kan? Ya kita harus selami memang pemikiran-pemikiran para pakar tentang itu. Roadmap keduanya apa tadi? Memahami. Lalu selanjutnya Akang mulai mendesain. Toko digitalnya seperti apa, toko offline-nya seperti apa, berapa karyawannya, begitu kan, apa kualifikasinya, bagaimana nanti SOP-nya. Bahkan Akang sampai buat tuh analisis beban kerja. Kang, saya di kantor Perumda Tirtawening selain jadi pengusaha kan saya senior manager tuh Kang di Perumda Tirtawening. Jumlah karyawan yang ada di bawah saya karena dua wilayah Kang, dua wilayah pelayanan yang total luasnya 63.000 hektar dengan pelanggan 63.000 juga tuh. Jumlah karyawan yang saya miliki itu yang ada di bawah saya itu kurang lebih sekitar 281 orang. Itu karakternya macem-macem. Leheng di Persis mah seroleh, jarang ngotanya naon. Urang boga anak buah nepikeun ka ditato beak sakieu tah. Dina sukuna. Anu dianting teh mah aya. Waktu saya masuk ke situ, waduh, wallahu akbar, keren nih karyawan saya. Anu tara daek asup makan gaji buta aya. Da geus jadi pagawe, Kang ya.
Ya kan katanya kalau jadi PNS paling enak tuh. Kerja kagak gaji dapat tukin merenya nungurangan nama tunjangan kinerja. Kan mikirnya sederhana seperti itu. Tapi ya kita memang ada teknik-teknik tersendiri. Nanti Akang bisa boleh baca-baca atau ketemu dengan pakar-pakar ya, manajemen sumber daya manusia ya. Pasti setiap orang dengan segala keunikannya itu, dia pasti punya passion. Anu tatoan Kang, daripada gawe nyatet meter ke rumah-rumah pelanggan hese pegawaian anak kalkah pasea atuh komplain unggal poete datang ke humas kita. Wih, ini nggak bener nih pegawai Perumda Titawaning nih, nggak sopan apa segala rupa. Akhirnya apa? Oh, dasi ieu masih gaki namanya Jimmy. Nggak apa-apa saya sebutin namanya Jimmy itu. Dia ternyata dia juga ketua EKTC Muhammad Toha, liur orang boga pegawai segala gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tempatkan dia di bagian penagihan. Jim dia anjen masih gak nama tuh cocok ya yang nyatatan ke mah kumaha gitu Pak. Kan dirinya mata tingali aya tatoan orang rada resep ningalina cukup nanti iya aya pelanggan sudah 12 bulan berturut-turut nunggak wae pan meureun gaji ente teh tidinya. Ente pengen dapat insentif juga dari situ. Ente bisa udag ya para pelanggan ini jumlahnya dari 3.200 sekian. Tenanaon lah sebulan ayeuna ditargetkeun cukup 100 aja yang datengin. Kalau nggak bayar putus. Alhamdulillah bos. Tinu 100 pelanggan yang didatengin 30 na mayar, 70 diputus tanpa ada masalah. Rek pengacara, rek tentara, rek naon, beak ku saya tamat. Dan ternyata passion. Nah ini kalau berbicara karyawan memang mungkin kadang-kadang kita kurang jeli menempatkan. Oke. Di divisi saya menyumbang total setiap bulan menyumbang total pendapatan untuk Perumda 13 miliar Kang. Divisi saya aja. Dan itu nomor 1, yang lainnya 6 miliar, 5 miliar, bahkan ada yang cuma 2 miliar. Divisi saya 6 miliar. 6 miliar sendirian setiap bulan. Jadi gaji karyawan Perumda Kota Bandung beres ku divisi saya unggul. Ya caranya itu tadi, nempatin orangnya ya sesuai kita lihat. Karena pasti ada psikologinya di situ. Kemudian selanjutnya Kang, tadi tahap mendesain ya. Nah, mulai diterapkan Kang. Kan tadi baru prototipe sebetulnya ya. Kita mulai terapkan nih. Diterapkan sambil tetap dievaluasi. Ada teori manajemen yang sangat lama banget. Bahkan berhenti SMA kene kita sudah cek. Cek hubungan. PDCA Kang. Plan, do, check, X. Oh ya kan. Sebenarnya kan tahapan itu ya. Hanya ini agak lebih modern menjadi roadmap kan gitu ya. Itu kita sudah mulai masuk pada tahapan cek. Terapkan, coba pelan-pelan lihat. Tong kagak gebroan. Nah, pelan-pelan aja dulu lihat sambil kita lihat juga feedback dari konsumen, feedback dari karyawan, feedback dari investor kalau pakai investor dan sebagainya, analisis terus, evaluasi, lakukan perbaikan terus aja begitu. Oleh karenanya maka tahapan terakhir saat mengelola Akang harus punya manajemen yang tangguh. Manajemen tangguh itu ya sebetulnya di awalnya ini tadi yang paling kuatnya itu harus di awal tuh dari tahap menggerakkan kita harus punya visi yang sama, pemahaman yang sama terhadap apa yang akan kita perjuangkan. Ada saja satu yang tidak komitmen karena salah satu gangguan utama dari seorang wirausahawan entrepreneur mah komitmen kan. Satu aja yang fokusnya robah buyar KB. Yakin. Kayak Kang, kemudian tadi teh terkait bisnis properti yang aman. Kenapa saya terjun di bisnis properti? Dulu saya pedagang komputer A. Jadi waktu kuliah itu Pentium pertama itu Pentium 1 kan, masuk ke Indonesia. Di Kota Bandung, saya distributornya. BEC saya kuasai itu. 2000 genap bangkrut. Rugi 800 juta. Di situ saya berhenti usaha.
2007 saya nikah. Tetap dengan keadaan miskin dan ternyata nggak enak. Karena bangkrut. Tapi akhirnya saya bangun lagi. Koneksi udah di mana-mana dong. Sayang. Patakna bener cek Rasul wasilu arham. Bangun koneksi tas. Ini Rasul 14 abad yang lalu saudagar konglomerat loba duitna kan tadi saya bilang pilihan hidup sederhana mah itu mah gaya hidup ya. Akan mau pakai baju compang-camping, mau pakai baju keren, mau pakai sepatu Nike, sepatu Uniqlo, sepatu apapun, itu mah pilihan gaya hidup. Tapi ya duit mah kudu loba, anggar harta mah. Akhirnya saya pikir nah ternyata jadi orang miskin teh ya. Dan dicari-cari nggak ada literatur yang menyatakan ada orang miskin di Al-Quran mah. Karena semua orang pasti berkecukupan minimal. Cukup beli Alphard, cukup beli Pajero, cukup beli mobil. Ya alhamdulillah saya sudah miliki semuanya. Tapi pertanyaannya, gimana bisnisnya? Saya pilih properti Kang, karena menjanjikan profit yang gede. Tapi hati-hati, resikonya juga gede. High risk, high profit. Itu udah rumus dasar dari ekonomi. Kalau mau main aman udahlah yang kecil-kecil aja dulu, nanti kalau sudah banyak duitnya baru main ke situ Kang. Bukan saya takut ada saingan, karena emang susah. Banyak nih Kang perumahan-perumahan syar'i sebenarnya ujung-ujungnya penipuan. Ujung-ujungnya penipuan. Kalaupun mau ya kecil-kecilan boleh Kang. Ya konsumen kan pasti punya tipikal. Saheula atunya geus lah dulu lah upami bade ngabangun bumi ka abi we heula gitu abi ge da tiasa. Nah, kira-kira jual aku mah cara ngaduk tah kieu cara ngaduk yang baik yang benar teh ke tutorialnya kan aya di YouTube-nya kan. Ya tapi kalau saya sih hari ini sudah dalam pandangan capek gawe jang duit mah beneran capek gawe jang duit mah mending kena duit gawe jang urang. Beneran. Karena tapi memang ini harus jadi cita-cita Kang. Ini saya pikir ini harus jadi cita-cita dari kita semua. Jangan pernah kerja untuk duit kita diperhamba. Jangan pernah berpikir bahwa kalau usaha itu harus profit terus enggak. Apalagi kalau nggak direncanakan. Tadi Pak siapa? Yang online ya. Enggak. Orang Jepang ngomong dandori hajibu. Saya ke di training baheula di Jepang 2 tahun. Kaget datang ke Jepang. Kaget. Biasanya udud di mana wae banyak ya mau udud teh. Udud neangan tempat. Di mana ya? Di mana ya? Oh di dieu. Saya mau beli rokok habis nih di hotel. Rokok habis. Indomaret lah kalau di kita minimarket ya. Indomaretnya di depan seberang hotel. Jalan lebarnya sekitar 32 meter. Tapi karena itu masih agak sore itu, nyebrang teh harus di perempatan. 500 meter lempang ka ditu. Nungguan lampu hijau mentas 500 meter deh lempang deh ka dieu kalak meuli udud balik deh 2 kilo tah hayang udud. Pas hiji waktu dasar orang Indonesia nih. Hiji waktu jam 10 sepi. Jalan nggak sepi dong. Saya waktu itu pas lagi di kota Hamamatsu di Tokyo mah tuh bisa. Di Hamamatsu. Sepi dong, bolak-balik teh. Nah, orang Indonesia mah langgar gitu kan. Mentas we. Hai hayang udah 2 kilo lempang, aduh ya Allah. Tapi yang memang itu disiplin salah satu kunci lainnya bagaimana kita membangun bisnis yang keren. Itu mungkin Kang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Kang Rudi. Hari udah mulai sore, mungkin akang-akang juga udah mulai kelelahan ngobrol. Tapi minta dikit aja Kang, closing statement. 30-45 detik lah. Dibolak. Ya. Cek. Apa ya closing statementnya? Intinya kalau dari saya buat teman-teman, ketika teman-teman sudah memilih untuk menjadi seorang pengusaha, cuma ada satu kata, teman-teman harus sukses.
nggak ada pilihan lain. Karena kalau teman-teman masih ragu ketika memilih untuk berwirausaha, teman-teman nggak bakalan sukses-sukses jadi pengusaha. Jadi camkan itu ya teman-teman ya. Itu saja dari saya. Oke, siap. Silakan Kang Brian. Apa ya? Closing statement. Oke. Jadi saya pikir saya pikir ini menarik ya, terutama kita saat ini ada di dunia yang bertransisi dari analog menjadi digital jadi artificial intelligence dan seterusnya. Dari MRC jadi sosial media entah ada multiverse apa sih? Ada metaverse itu juga. Perubahan itu begitu cepat. Bisnis juga pasti berubah cepat. Nah, setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Dan saya percaya sekarang masanya Hima Persis. Terima kasih. Setiap dari kita pasti ingin sukses. Tapi tahu nggak kesuksesan yang paling benar itu apa? Kau tahu kan? Kamu nanya. Dalam versi saya, kesuksesan yang terbaik itu adalah kebersyukuran. Oke, tepuk tangan buat ketiga dan keempat pemateri kita pada kesempatan kali ini. Kawan-kawan sekalian, akang-akang sekalian, terima kasih atas kesempatannya, atas pengorbanan waktunya untuk kesempatan kita pada kali ini, dialog, diskusi panel. Mudah-mudahan gak kapok akang-akang ya, karena kemudian Hima Persispreneur akan terus berlanjut. Teman-teman juga tetap stay mau ikut terus dalam rangkaian Hima Persispreneur. Sekian barangkali sebelum oh ya, nanti kita komunikasi. Buat yang door prize, itu dari tadi kayaknya nggak pulang-pulang kayaknya. Baik, cukup sekian. Sebelum ditutup, kita ada pemberian plakat dulu, Kang. Mungkin yang pertama untuk Kang Ganjar akan diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Kang Rizal Fathrohman. Silakan. Di sini boleh di atas. Iya. Bersiap juga pemberian plakat kepada Kang Brian oleh Sekjen Bung Hafiz Fadlur Rahman. Ya. Baik. Bersiap juga setelah ini pemberian plakat kepada Kang Rudi diberikan oleh Ketua Umum Bung Ilnur, Bung Ilham Nur Hidayatullah, Bung Besar Revolusi ini. Ya, bersama. Oke. Di sini kita foto bersama ya, yang ngasih plakat bareng-bareng semuanya. Yuk. MC ikutan boleh kan ya? Masa nggak dipoto, gue ngomong doang. Terus Oke. Terima kasih pada kawan-kawan sekalian.
Abang-abang semua, rangkaian 5 Persispreneur sesi diskusi panel berakhir sampai di sini. Yang untuk informasi, 5 Persispreneur juga akan terus berlanjut, Kang. Gak cuma sampai di sini, ini baru pembuka. Kita ada bisnis pitching, ada inkubasi, banyak sampai tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu jangan takut. Kemudian 5 Persis akan terus bergulir, 5 Persispreneur. Sekian, wa ma yazakaru illa ulul albab. Saya kembalikan ke MC. Jangan dulu kemana-mana, karena masih banyak door press kayaknya. Wa ma yazakaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri-materi hebat yang telah mentransferkan ilmunya kepada kita semua. Gimana, seru? Seminarnya seru? Seru, oke. Jangan dulu langsung pulang ya, tampaknya wajah-wajah lelah. Bakal ada banyak door prize. Jawaban-jawabannya ya. Oke. Siap. Sebelumnya nih Kang, akan diumumkan pemenang Tuibon ya. Akan diumumkan pemenang door prize Tuibon. Akan diumumkan pemenang door prize Tuibon, yaitu atas nama akun Instagram @hali_kadhan, @ridwanyu, dan @setitik_3. Untuk hadiahnya bisa menghubungi Instagram PP Hima Persis Official. Oke? Ya, ada di sini orangnya. Jadi nanti DM ya ke PP Hima Persis Official, oke? Siap? Nah, terus diinformasikan juga kepada rekan-rekan yang ada di sini, jika menemukan kunci motor yang bergeletak, untuk menghubungi tim panitia. Nah, selanjutnya nih mau ngasih banyak door prize. Iya, ya. ada dari pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, ada pertanyaannya, Kang? Ada lah. Coba pasti. kasih tahu. Oke. Pertanyaannya tidak akan jauh dari seputar sudah tadi kita cek. Sudah kita bicarakan. Siap? Siap. Tahu sana lupa lagi. Sekalian nge-review apa yang udah disampaikan oleh pemateri tadi. Wah, keren-keren sekali materinya. Pertanyaan pertama. Sambil Pertanyaan pertama. Sebutkan 5 tangga bisnis. Gimana? Tahu 5 tangga bisnis apa aja? Berarti tadi merhatiin ya? Iya. Jangan baca buku, hafal gak? Coba dikasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Bang Le. 5 tangga bisnis yaitu starting, profiting, systemizing, multiplying, investing. Untuk saudara siapa? Fadli. Oke. Dopresnya ada? Oke. Ini mau dopresnya enggak? Oke. Oh ya, nanti aja di akhir. Oke, langsung aja ya. Iya, biar mempersingkat selanjutnya. waktu, kesian udah mau maghrib. Siapa nama Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam sebelum Ustadz JJ? 1, 2, 3. Siapa? Coba.
Perkenalkan, nama saya Iqbal Burhanuddin dari PPI 3 Pamengpeuk. Ketua Umum sebelum Ustadz Kiai Haji Kiai Haji JJ Zainuddin, yaitu Haji Aceng Jakaria. Oke. Kita sama semuanya. Ayo. Yang jawab. Oke, ini ada door prize tadi yang bisa menjawab pertanyaan Pak Rudi ya, Teh ya. Ya. Nah, tadi gimana pertanyaannya? Jadi siapa tadi yang menjawab pertanyaan Pak Rudi? Silakan untuk maju ke depan. Ya. Atas nama Zulfa Staipi KPI. Yang kedua atas nama Salsabila. Di sini Teh. Boleh ke depan. Yang terakhir atas nama Jaki Zakaria PPI 31 Banjaran. Dika. Ya, ini ada langsung ya. Langsung simbolis. Siap, ini langsung tunai. Langsung tunai. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, terima kasih Pak Haji Rudi yang terhormat. Kasih lihat ya. Uangnya, kasih lihat. Nah. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi nih. Ya. Untuk di sini ada AA Himaga. Ada AA Himaga di sini. Angkat tangan. Cuman sedikit gak jadi ah. Cuman sedikit. Untuk semuanya aja deh pertanyaannya. Siapa nama Ketua Umum PP Hima Persi sebelum Kang Ilham? 1, 2, 3. Coba AA itu yang berbaju abu-abu. Siapa? Yang ya sebelum Ilham menjabat di PP, sebelumnya ada Kang Iqbal Zilal yang menjabat di PP. Ya, betul gak? Betul. Hayo Kang, doorprize. Ayo ke depan. Mana doorprize-nya ada? Oke. Langsung aja lah. Nah, terus selanjutnya untuk tadi 4 orang penanya ya. Nah, untuk 4 orang penanya yang tadi itu dapat door prize juga. Jadi silahkan yang tadi merasa bertanya setelah pematerian boleh ke depan langsung. Yuk, ke depan yuk. Yuk. Oh, Oke, ini lagi. Ini lagi. Siapa lagi tadi? Ada 2 orang lagi ya? Ada 2 lagi. Enggak, asal enggak. Udah pulang? Tadi ada perempuan ya? Ya udah yang ada dulu aja deh. Yang ada dulu aja. Doorprize-nya teh